Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam penyampaian siar Islamku kali ini, masih di channel Setia Setimbun NPC pastinya. Alhamdulillah, Tuhan selalu meninggikan agama kita, yaitu agama Islam rahmatan lil alamin, yang insyaallah terjamin akan kebenarannya, sehingga muslim terus berkembang pesat setiap saatnya. Baik para pejuang agama Allah, mu'alaf dan mu'alafah terus membuka dengan perjalanan hidayahnya, yang dipilih dan dipulihkan kembali dalam iman dan Islam yang sejati. Sobat muslim, hidayah datang pada siapa saja yang Allah kehendaki. Tak hanya kita yang selalu beriman kepadanya, kafir pun tak luput akan hidayahnya. Seperti mu'alafah yang satu ini misalnya, yaitu Lim Junfa. Ibu Tionghoa ini menetapkan memilih Islam karena hidayah Allah yang datang untuknya. Seperti apa penjelasannya? Tapi sebelum lanjut pada kesaksian selengkapnya, bantu channel siar Islam kami untuk meramaikan agama Allah, yaitu Islam agama rahmatan lil alamin pastinya. Sobat beriman, akibat selalu mendengar kumandang azan membuat ibu ini membenci Islam. Bahkan suara azan terasa berisik didengar. Namun hidayah Tuhan tak bisa dihalang. Berikut kesaksian dan perjuangannya memeluk Islam yang penuh penyiksaan dan keterpurukan. Namun iman tetap kokoh memeluk Islam walau ilmu pas-pasan saat awal menjadi seorang mu'alaf. Saya orang Tionghoa, namanya Lim Junfa. Saya awalnya sih tidak ada niat nak masuk Islam. Saya paling tidak suka dengan dengar hajat, dengan orang sholat itu saya tidak suka awalnya. Orang tua saya pindah rumah dekat masjid waktu itu. Jadi kita tiap hari dengarkan orang hajat itu, kita ya tidak tahu lah, ya awal kita tak suka. Lama-lama tak tahulah kenapa bisa kita tertarik dengan agama Islam ini. Lama-lama saya melihat orang Islam tuh mengerjakan ibadahnya tuh kok lain, tidak sama dengan kita ya. Saya bertanya sama keluarga saya, kamu nengok tuh orang Islam tuh lain, dia tuh menjalankan ibadahnya sama dengan kita tuh beda. Kalau kita tuh bedanya di mana? Bedanya kita sholat sembahyang itu boleh bersendal, semua boleh kan. Orang misalnya belum suci badan kita pun boleh. Kalau orang Islam tuh tidak boleh, semua dilarang yang saya tanyakan tuh. Jadi dia waktu nak bersolat itu pun dia berwuduk, apa kan, berwuduk, bersih-bersih, baru dihadap Tuhan. Dari situ saya tertarik masuk Islam umur 17 tahun waktu itu. Itu masuk Islam tuh saya diam-diam masuk Islam tuh tanpa tahu orang tua saya. Jadi saya masuk Islam, masuk di daerah tuh ada kampung. Saya ke kampung Hanak minta Pak Haji sana minta tolong masukkan Islam. Saya pingin masuk Islam. Akhirnya dia itu masukkan saya Islam. Jadi saya sambil belajar agama Islam, belajar ngaji, belajar lah pokoknya cara-cara Islam itu bagaimana kita harus tahu gitu. Gitu saya ikut mereka itu. Ada satu saat dia tahu saya masuk Islam, dia bawa pulang ke rumah. Rumah saya itu kan di bawahnya ada air ya, ada kolong air gitu. Jadi dia minta saya, kamu harus itu balik agama kita, tak boleh ikut agama Islam. Kalau ikut Islam kau tak makan babi katanya. Saya bilang tak apa-apa, tak makan, saya juga kurang suka, saya bilang ya. Akhir dia bilang, pokoknya saya disiksanya sama orang tua saya, pokoknya di saudara-saudara saya menyiksa saya, dia ikat saya di bawah kolong air itu, di kolong itu. Jadi malam-malam saya diikatkan di bawah situ.
Jadi bagaimana, saya bilang, ya malam diikat saya. Ya Allah, ya Tuhan, yang bilang, saya hanya pandai bilang, ya Tuhan tolonglah saya bilang gitu aja. Tapi di bawah kolong tuh malam-malam tuh air pasang tuh banyak ularnya tuh. Tapi ularnya enggak menggigit saya. Nah itu dari situ mungkin, dari masuk Islam itu mungkin dia lah kali, kayak saya pikir mungkin dia lah menolong saya gitu. Jadi kenapa ular tak mau gigit saya usir, dia lari semuanya. Sekali sampai besok lagi gitu kan terus sama saudara saya. Belum dipukulnya, belum disiksanya. Dari situlah saya susah. Mungkinan ya begini, orang tua saya mikir saya kan anak satu-satunya perempuan yang tua. Jadi harus ngikut dia. Jadi orang tua kita bukan tidak sayang sama kita, bukan dibenci sama kita, cuman dia itu mungkin sayang sama kita, terbuang gitu kan, alah buang agamanya kan gitu kan, jadi tidak bisa bersatu dengan mereka ini. Mungkin pikiran dia seperti itu ya. Dia bukan tidak sayang sama kita, karena dia sayang sama kita baru dia melakukan kita seperti itu. Itulah selama itu saya sampai umur 17 tahun kan kita masih takut sama orang tuanya. Jadi saya ikutlah apa kata dia, dipukul, di apa. Akhirnya sampai disuapkan makan babi kembali. Jadi saya bilang sama di kampung anak, saya nggak Islam lagi. Saya bilang, kenapa? Saya udah makan babi. Jadi makan kamu sendiri yang mau makan apa enggak? Saya disuapin sama saudara saya. Saya bilang, itu nggak apa-apa katanya. Yang penting niat kamu mau Islam katanya. Akhirnya saya lanjutkan dengan agama Islam. Disisa sama saudara saya lari dari rumah akhirnya. Lari dari rumah, jadi tinggal sama bapak angkat saya gitu ya, ikut sama dia. Jadi selama itu saya ikut bapak angkat belajar agama macam mana. Akhir dapat jodoh. Waktu itu umur berapa ya, 19 umur saya dapat jodoh. Pikiran saya udah dapat jodoh itu orang Islam, mungkin dia bisa membantu saya sepenuhnya ya. Pikiran saya seperti itu. Kenyataan saya dapat suami pun tidak bisa membantu saya. Dia sendiri pun ya agama Islam tapi agama KTP lah. Kita sholat tak boleh, apa tak boleh, nunggu itu katanya. Nunggu ini kita hidup susah, macam mana mau sholat mau apa. Saya pikir benar juga ya, kalau hidup susah tidak boleh sholat ya. Saya tanya-tanya sama orang, apa suami saya bilang seperti itu ya? Tak boleh sholat, tak boleh apa, belum kaya. Bila kayanya saya bilang, bila kayanya baru sholat dia bilang. Mungkin dia itu mungkin agamanya pun sama juga, tidak bisa kan, tidak tahu dengan agama Islam bagaimana. Tapi dia memang lahir dari Islam kan, tapi dia sendiri juga tidak tahu bagaimana Islamnya. Gitu. Harapan saya menggantung dengan dia biar dia membimbing saya kan gitu, Pak. Akhirnya dia tidak bisa membimbing saya. Akhirnya saya cerailah dengan dia. Berpisah sama dia. Sudah dapat 2 anak saya dengan dia. Tapi itulah, pisah sama dia, saya tidak tahu mau kemana waktu itu. Mau balik orang tua tidak terima. Jadi saudara tidak ada yang terima saya. Akhirnya saya memikir semua tidak ada. Udah masuk Islam pun tidak ada orang Islam membantu saya. Pada hari itu tuh orang Islam banyak tapi tidak ada yang membantu saya. Jadi saya tidak tahu saya mau harus kemana pada hari itu. Akhirnya saya bunuh diri. Berapa kali saya berusaha bunuh diri. Terjun jembatan tol udah pernah. Tapi waktu aku nak terjun, pas hajannya datang, jadi saya tidak jadi terjunnya. Kalau bunuh diri, sering lah tangan saya dipotong. Minum baygon. 1 kali baygon saya minum. Sampai 1 minggu saya tidak sadarkan diri. Saya pikirkan tidak ada orang membantu saya waktu itu. Akhirnya diambil orang tua saya waktu itu, suruh saya menikah lagi sama orang agama Konghucu. Tapi saya masih pertahankan, saya tidak mau. Saya tetap pertahankan dengan agama Islam ini. Akhirnya dapatlah orang Islam yang sekarang ini. Jadi sampailah sekarang saya
berumah tangga dengan dia, udah dapat anaknya 3. Itu bagus, pembimbingan dia pun bagus dengan kita. Dia mendukung kita, mendukung penuh. Apa kita mau solat, mau ikut ngaji, ikut apa, dia mendukung terus semuanya kita. Itu dari situ. Dari situlah saya berpikir. Waktu itu saya datang dipindah ke Pontianak sini, Juruju. Itu banyak mualafnya. Nasibnya seperti saya. Seperti saya. Macam mana nih banyak seperti ini, kok enggak ada lembaga-lembaga harus membantu mereka ini ya. Saya bilang. Sekali udahlah, saya bilang, saya buka pengajian aja, pengajian mualaf di rumah saya bilang, saya buka pengajian mualaf di rumah. Jadi datang semua mualaf ngadu sama kita, wah ini senasib dengan saya. Makanya saya terpikir seperti gitu, jangan orang lain seperti saya. Jadi dia harus dibantu. Jadi saya harus bantu mereka ini, jangan sampai dia seperti saya meniat. Waktu itu ada niat mau pulangkan agama Konghucu lagi saya waktu itu, tapi pikir balik lagi ndak usah lah gitu. Ndak tahu, mungkin masih imannya masih kuat ya, masih saya pertahankan. Akhirnya saya mengangkul semua mualaf itu ke rumah saya. Ada lebih 100 di rumah saya. Saya memang ndak pandai ngaji, saya pun belajar juga. Jadi panggil ibu-ibu datang ke rumah, sama-sama belajar. Jadi panggilkan Pak Ustadz di rumah saya, suruh ngajarkan semua mualaf itu yang nggak bisa. Itulah sangat kasihan dengan mualaf-mualaf. Mualaf-mualaf banyak ya. Yang saya tahunya, saya hadapi mualaf-mualaf yang lainnya itu. Dia itu udah menikah, tapi suaminya tak peduli dengan dia. Padahal suaminya Islam asli, tapi suaminya tak peduli dengan dia. Kau mau sholat, mau apa dia nggak mau tahu. Jadi ibu-ibu tuh yang banyak tak tahu sholat itu karena tidak dibimbing oleh suaminya. Dari situlah saya pikir udahlah, saya nolong dia. Jangan sampai dia berpikir mempulangkan agama dia lagi gitu. Nanti kalau dia sampai balik agama dia lagi macam mana? Saya itu kasihan. Janganlah dia sama dengan saya sampai bunuh diri apa kan? Saya tidak mau lah. Pokoknya saya bantu lama-lama berapa tahun. Jadi saya dirikan itu pengajian sudah 13 tahun. Dalam 6 tahun itu masih saya sendiri. Semua saya sendiri. Jadi sampai 7 tahun itu banyak yang orang mendatangi kita. Bu Yuli kita gabung ya, Bu Yuli kita gabung. Mualaf ini banyak. Cuman ya ilmunya banyak yang tidak ngerti karena kebanyakan tuh tidak paham. Jadi miskin apa mualaf ini? Miskin ilmu. Ilmunya tidak ada. Harapan saya bagaimana mualaf-mualaf ini terkumpul yang tidak bisa kita kasih ilmu, kasih tausiah ke masukkan apa-apa saja gitu. Belum ada lembaga yang benar-benar bisa menangani mualaf ini gitu. Bisa membantu bagaimana gitu, tidak ada. Keinginan saya ya, mualaf ini kita banyak. Apakah tidak bisa kita jadikan satu? Kita satukan mualafnya. Kita punya lembaga mualaf gitu. Masjid kah? Apakah misalnya kita punya masjid. Mualafnya kita bangun masjid ini punya mualaf. Kita bukan hanya mualaf itu diajar ngaji. Semua kita ajarkan. Ajar dia berdagang. Ajarkan dia kepandaian apa, masak, buat kue, apa gitu kan bisa bantu mereka, meringankan mereka. Kita tidak perlu kita memberi terus. Sampai kapan kita memberi terus? Kalau yang susah itu kita cari solusinya bagaimana. Dia pandainya apa? Pandai jual kue, jual es. Jual es pakai kerobak, kita kasih kerobaknya, usahanya. Kasih usaha. Kalau kita tiap kali kita kasih paket habis sudah tak ada lagi kan. Jadi dari situlah saya kemauan saya. Kalau kita punya lembaga mualaf semuanya, jadi kita bisa nampung di situ, bisa kita ajarkan apa saja di situ. Mualaf ini semangat sih, semangat belajarnya. Cuman ya namanya kalau udah tua baru belajar, tentu agak lamban belajarnya kan. Tidak secepat itu kayak anak kecil tuh secepatnya tidak bisa, agak lambat. Semangat dia, semangat belajar. Saya itu paling sedihnya tuh
nengok mualaf-mualaf tuh yang susah. Kadang yang satunya ya diceraikan sama suaminya. Suaminya Islam, anaknya 3, anaknya 2 diceraikan. Kawin lagi suaminya, udah gak orang ini udah dimasukkan Islam, udah dibimbing, kawin lagi dia. Macam mana lah, datang kita ngadu sama kita, Bu Yuli begini-begini. Saya kan sedih dengarnya seperti itu. Kalau sukanya saya itu suka nengok nenek-nenek itu semangat sekali dia belajar agama. Itu saya sukanya, senang rasanya. Walaupun dia baca bertate-tate, tapi dia masih mau. Itu saya senang menengok mereka itu. Saya harap kawan-kawan kita, kalau kita udah merubah agama Islam, kita udah merubah agama, kita belajarlah semampu kita belajar dengan agama Islam ini. Jadi kita harus belajar sedikit banyak tuh, kita harus baca Quran. Jadi harus kita bisa. Jangan merasa tidak ada, oh saya tidak ada orang yang membantu saya. Kamu datangilah di mana ada lembaganya, datang bertanya sama mereka itu di mana saya bisa belajar. Saya Lim Junfa alias Juliana mengajak saudara semuanya berdakwah bersama kami di Saudara Seiman. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari kita bersaudara sampai surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa Allahu akbar. Kesaksian Ibu Lim Junfa atau Ibu Yuliana nama saat ini semoga memberi inspiratif untuk kita semua dan juga kepada para mu'alaf dan mu'alafah umumnya agar selalu istiqomah dalam ibadahnya, tetap pada jalan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.